Selamat pagi teman-teman. Kita semua bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diundang oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita semua beribadah dengan baik dan sopan, dengan sikap duduk yang baik, dengan memuji dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun via online. Tolong kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mari kita semua memuji dan menyembah Allah yang besar dan ajaib dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Betapa Hebat. Silakan duduk kembali. Di hadapan Allah yang begitu kudus, kita tidak layak. Karena itu mari kita mengaku dosa kita dan memohon ampun atas dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Pengampun, ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan melawan Engkau. Baik itu dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya jika kami mengaku dosa kami, Engkau akan mengampuninya. Terima kasih untuk kasih pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 14 ayat yang 7 sampai 8 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Yesus mati dan bangkit untuk menebus kita. Karena itulah sekarang kita hidup bagi Dia. Mari menyatakan respon kita atas anugerah keselamatan itu dengan memuji Dia. Kita memuji Tuhan, jadikan aku indah.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kasih Tuhan yang kita alami pada saat ini. Itu semuanya bukan karena kekuatan kita, melainkan hanya karena semata-mata belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Jika sampai saat ini kami bisa menikmati kasih-Mu, itu semuanya Tuhan bukan karena kekuatan kami, hanya semuanya karena kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah kami yang Tuhan untuk tetap taat untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi sulung dan terang dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, saya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu bekerja, sehingga apa yang saya sampaikan ya Tuhan benar-benar berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini banyak tantangan, masalah yang kita hadapi. Kita sebagai manusia, kita tidak pernah luput dari namanya masalah. Tetapi apakah hal itu membuat kita tidak mau berjuang? Apakah hal itu membuat kita tidak mau lagi untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Atau harus kita akan menyerah dan tidak lagi mau melakukan apa-apa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan pada kita pada saat ini, pada pagi hari ini yaitu aku tidak mau menyerah. Apa sih yang sering membuat kita mudah untuk menyerah? Apa sih yang sering membuat kita cepat untuk mengambil keputusan, saya tidak lagi mau berjuang? Masalah dengan sekolah, di dalam mengerjakan beberapa tugas yang sangat banyak, masalah dengan teman, masalah dengan sahabat, atau masalah di dalam keluarga. Sehingga banyak masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita mengatakan saya menyerah. Saya tidak lagi mau berjuang, saya tidak mau lagi mengerjakan segala sesuatu.
Apakah begitu? Teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berjuang untuk melakukan segala sesuatu. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah ikut pada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian di dalam segala sesuatu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Kita bisa melihat di ayat yang ke-1 tadi dengan mengatakan, hai anakku. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menganggap Timotius bahwa Timotius adalah anaknya. Dalam bagian ini menandakan bahwa Timotius adalah anak rohaninya dari Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menasihatkan Timotius agar dia tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Kalau kita membaca di dalam versi bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, di situ dikatakan bahwa sebab itu atau oleh sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi ini lebih baik untuk menandakan bahwa kekuatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di luar Kristus tidak ada kekuatan yang melebihi dari kekuatan yang diberikan Kristus kepada kita. Apa sih kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu Injil. Kalau kita bisa melihat di Roma pasal 1 ayat yang ke-16, di situ kita melihat bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi yang menjadi kekuatan kita adalah kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu tentang keselamatan hidup yang kekal. Itulah kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak mudah menyerah. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mudah untuk menyerah? Apa yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak percaya? Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mudah menyerah karena kita adalah seorang pejuang. Pejuang dalam hal apa? Yaitu pejuang untuk melakukan segala sesuatu, untuk melayani Allah. Yaitu dengan melawan berbagai nafsu dan keinginan daging kita, yaitu dengan menyangkal diri, dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Di dalam banyak masalah, kita tetap berjuang bagaimana hidup kita tetap tekun, berjuang untuk melawan segala sesuatu, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sih? Dan apa yang harus kita pelajari dari seorang pejuang? Rasul Paulus menasihatkan Timotius dan menasihatkan kita sampai saat ini, yaitu Rasul Paulus mengambil 3 poin, yaitu menjadi seorang prajurit yang baik, menjadi seorang olahragawan, dan menjadi seorang petani. Apa maksud Rasul Paulus dari semuanya ini? Apakah maksud Rasul Paulus ingin mengatakan kepada Timotius, jadilah seorang prajurit, kamu harus jadi menjadi seorang olahragawan atau menjadi seorang petani? Apakah itu maksudnya Rasul Paulus? Maksudnya Rasul Paulus tidak begitu.
Tetapi maksud dari Rasul Paulus adalah ingin menasihatkan Timotius agar dia bisa belajar dari seorang prajurit, belajar dari seorang olahragawan, dan belajar dari seorang petani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita pelajari dari seorang prajurit di sini? Kita belajar dari seorang prajurit, dia adalah seorang pejuang. Dia adalah memiliki fokus yang utama. Apa yang menjadi fokus utama kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau kita melihat seorang prajurit ketika ia menyerahkan hidupnya untuk suatu negara, maka fokus utamanya adalah satu negara itu saja, yaitu untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, sehingga nantinya ia bisa berkenan dan mendapat penghargaan dari komandannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa sih yang menjadi fokus utama kita sebagai anak-anak Tuhan? Keluarga kita, teman-teman kita, pekerjaan kita, tugas yang kita kerjakan, atau bagaimana? Tetapi saya katakan kepada kita bahwa fokus kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melayani Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Walaupun kita muda sampai saat ini, mungkin kita berpikir, apa yang harus saya kerjakan? Saya ini masih kecil, saya ini masih muda. Apa yang harus saya bisa kerjakan? Kita bisa mengerjakan sesuatu bagi Allah dengan bisa menjadi berkat dengan sesama kita. Walaupun kita masih kecil, jangan menganggap diri kita bahwa kecil. Tetapi dengan hal-hal itu, mungkin sesuatu hal yang kecil sudah kita lakukan, tetapi itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka haruslah menjadikan fokus utama kita itu adalah Tuhan sendiri, bukan sesama kita. Jadi di dalam menghadapi banyak tantangan, di dalam mengerjakan segala sesuatu, percayakanlah semuanya itu untuk Tuhan. Apalagi yang perlu kita pelajari dari seorang prajurit, yaitu dia adalah seorang yang bekerja keras di dalam mengerjakan tugasnya. Kita tahu bahwa seorang prajurit ketika ia menyerahkan dirinya, ketika ia berkomitmen untuk menjadi seorang prajurit, pertama-tama dia melewati latihan fisik dan latihan mental, yaitu bagaimana dia menjadi seorang prajurit yang baik. Yaitu dia melatih dirinya, dia memacu dirinya sehingga ia menjadi seorang prajurit yang baik. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus melatih diri kita di dalam banyak masalah probleman. Kita harus tahan uji di dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika kita melatih diri kita sehingga kita bekerja keras untuk melakukan segala sesuatu, yakin dan percaya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari seorang prajurit. Seorang prajurit adalah dia yang tahan uji di dalam menghadapi segala sesuatu. Ketika dia menghadapi masalah, dia tetap maju dan tidak mau menyerah. Dia tetap berjuang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Ia tidak akan goyah. Seorang prajurit tidak pernah meninggalkan tugas dan tidak pernah pulang kepada komandannya jika tugas itu dia tidak menyelesaikan. Sehingga ketika ia balik kepada komandannya akan memberikan dia suatu penghargaan. Bagaimana juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan? Yaitu mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mengerjakannya untuk Tuhan, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi yang harus kita pelajari dari seorang prajurit? Dia itu adalah seorang yang tahan uji di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Apapun masalah yang dia hadapi, dia tetap maju. Dia tidak pernah menyerah. Kemudian kita belajar dari seorang olahragawan.
Itu bagaimana seorang olahragawan untuk mendapat suatu kejuaraan, untuk mendapatkan suatu prestasi, apa yang harus dia lakukan? Yaitu yang pertama, dengan melatih diri. Teman-teman, saya dulu waktu saya di rumah, hobi saya itu olahraga. Olahraga yang paling saya suka itu adalah main volley. Saya sukanya main volley. Waktu emang dari kecil sampai saya udah besar, hobi saya itu sukanya main volley. Ya, untuk melakukan hal itu, untuk mendapatkan suatu penghargaan, yaitu saya harus melatih diri. Dengan memacu diri, apapun itu saya akan lakukan. Dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan suatu penghargaan. Itu melatih diri dan menjaga kesehatan, itu yang paling perlu, paling penting. Itu seorang olahragawan harus bisa melatih diri dan menjaga kesehatannya. Begitu juga dengan bagian ini. Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk belajar dari seorang olahragawan, yaitu dengan melatih diri di dalam mengerjakan segala sesuatu. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita masih berada di rumah. Kita sekolah di rumah dan segala sesuatu kita lakukan di rumah. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita kesusahan di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melihat bahwa soal yang diberikan itu sangat susah, dan kepada siapa kita bertanya, tidak ada, sehingga kita mengatakan, aduh, saya gak mau mengerjakan, saya menyerah, saya tidak lagi mau berjuang. Apakah begitu? Tidak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berlatih bagaimana caranya kita bisa mengerjakan soal itu. Ketika kita berlatih, maka apa yang menjadi soal yang diberikan itu, dengan prosesnya, dengan mencoba dan mencoba, walaupun banyak kegagalan, tetapi kita akan mendapatkan suatu hal yang menyenangkan nantinya. Ketika kita mengalami proses demi proses, sehingga kita nanti bisa mendapatkan yang namanya prestasi. Apalagi yang harus kita pelajari dari seorang olahragawan? Yang perlu kita pelajari dari seorang olahragawan yaitu dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Seorang olahragawan sebelum ia bertanding, pertama ia harus mengetahui aturan-aturan apakah yang ada di dalam suatu pertandingan tersebut. Sehingga ketika dia mengikuti pertandingan tersebut, dia bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan apabila ia melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan itu, maka bisa saja dia dikatakan gagal dan tidak boleh melanjutkan lagi pertandingan itu. Apa sih pertandingan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu pertandingan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu melawan keinginan daging kita. Itulah pertandingan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kelak nanti, ketika kita melewati semuanya itu, kita mendapatkan suatu mahkota. Mahkota apa yang kita dapatkan? Apakah sama dengan mahkota yang didapatkan oleh orang-orang seorang olahragawan yang hanya lenyap? Atau bagaimana? Jadi mahkota kita sebagai anak-anak Tuhan adalah mahkota yang kekal, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi ketika kita melewati berbagai tantangan, ketika kita melewati berbagai masalah, dan ketika kita berjalan di dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu aturan yang telah ditulis dalam firman Allah, maka kita bisa mendapatkan suatu mahkota yang kekal dari Kristus Yesus. Apalagi yang harus kita pelajari dari bagian ini? Rasul Paulus lagi menasihatkan Timotius untuk menjadi seorang petani. Apa yang harus kita pelajari dari seorang petani? Seorang petani adalah dia orang yang sangat rajin. Ketika seorang petani membuka suatu lahan, ia harus mengelolanya
ia harus menanamnya, ia harus memupuk dan menyiramnya. Itulah yang dilakukan oleh seorang petani. Dan hanya begitu saja, mulus begitu saja, mengelola tanam, siram, pupuk, dan bagaimana lagi. Hanya sebatas itu saja. Tidak. Banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang petani. Yaitu, dia mendapatkan suatu penyakit. Yaitu menyerang tanaman-tanaman yang sudah dia tanam itu. Apakah seorang petani menyerah begitu saja? Tidak, teman-teman. Seorang petani ketika dia melihat bahwa tanamannya rusak, ia berusaha bagaimana tanamannya itu bertumbuh. Ia berusaha mencari akal, yaitu bagaimana tanaman itu tetap segar. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus rajin di dalam melakukan segala sesuatu. Kita telah ditanamin oleh benih firman Tuhan. Jadi kita harus memacu diri, kita harus menjaganya, kita harus menyiraminya, kita harus menanamkan di dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan, benih firman Tuhan yang sudah kita terima, yang sudah tertanam di dalam kehidupan kita, bisa bertumbuh segar, sehingga menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan buah yang baik, yaitu dengan menjadi berkat-berkat bagi orang lain. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai anak-anak Tuhan belajar di rumah. Yaitu bagaimana cara kita untuk memacu diri kita untuk belajar. Walaupun seakan-akan kita merasa bahwa saya tidak bisa. Saya menyerah aja. Kepada siapa saya bertanya? Tidak ada. Teman-teman, kita harus rajin di dalam mengerjakan segala sesuatu sehingga nantinya kita bisa mendapatkan suatu prestasi. Apalagi yang harus kita pelajari dari seorang petani ini. Seorang petani, dia adalah orang yang sabar menanti hasil dari apa yang sudah dia tanam. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sabar di dalam menanti berkatnya Tuhan. Mungkin sampai saat ini kita selalu bersekutu pada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan baik, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi seakan-akan kita tidak bisa menikmati berkatnya dari Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Semakin kita melayani Tuhan, semakin kita mengerjakan segala sesuatu bagi Tuhan, semakin banyak masalah yang datang kepada kita. Teman-teman, janganlah menyerah. Itulah hanya ujian bagi kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap taat kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan kepada kita bukan untuk meniadakan masalah, tetapi untuk menguatkan kita di dalam menghadapi masalah. Itulah janji Tuhan kepada kita. Dan apalagi yang harus kita pelajari di bagian ini? Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita? Dari semua yang telah saya sebutkan tadi, kita bisa melakukannya, dan hanya kita bisa melakukannya jika Tuhan memberi kita pengertian. Di ayat yang ke-7 mengatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam Tuhan, yakin dan percaya, Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita suatu pengertian untuk bisa melakukan segala sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar kita tidak mudah menyerah? Dengan pertama, hidup di dalam komunitas. Tetapi kita harus tahu apakah komunitas itu membangun atau tidak. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam komunitas yang bisa membangun kita untuk hidup di dalam Kristus. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar kita tidak menyerah dengan melihat pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Jangan sampai kita berpikir ketika masalah mendatang kepada kita, ketika masalah begitu banyak menghimpit kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, bahkan menyiksa diri kita sendiri, bahkan ingin membunuh diri.
Seakan-akan Tuhan lain tidak ada, Tuhan tidak mampu menolong kita. Jangan sampai melakukan hal itu. Karena membunuh diri, menyiksa diri, itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang percaya. Itu adalah hal yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Dengan melihat pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui, kita harus tahu begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Apalagi yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan agar tidak menyerah? Yaitu dengan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan buat pagi hari ini. Biar menjadi ini berkat dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, bersyukur buat kasih setiamu, jika pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga kami semuanya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami anak-anak-Mu. Mungkin bergumul masalah keluarga, masalah sekolah, dan masalah berbagai lainnya Tuhan Engkau tolong. Berikan kami jalan keluar, berikan kami pencerahan, sehingga kami bisa melewatinya itu ya Tuhan. Dan kami bisa menikmati proses demi proses, sehingga kami bisa mendapatkan suatu mahkota kemuliaan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidup kami sepenuhnya anak-anak-Mu, kami serah ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membawa persembahan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan, bawa persembahanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan kami dan pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita memuji Dia. Jadikan aku indah, ref 2 kali. Hanya
Tuhan, terima kasih atas ibadah pagi ini. Ajar kami untuk tetap beribadah dengan baik. Ajar kami taat serta setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.